Assalamualaikum sahabat. Kali ini saya mau bercerita tentang kisah hidup saya yang keluar dari jeratan utang riba. Jangan di skip ya, bila suka tekan tombol like atau subscribe. Oke, kali ini kita akan bahas tentang ketenangan dalam hidup. Sesungguhnya dalam hidup ini yang membuat kita tidak bisa tenang maupun tentram adalah hutang. Ya memang hutang itu memang selalu membuat pikiran kita tidak bisa tenang. Kita setiap malam selalu terbebani dengan rasa takut, tak bisa membayar hutang. Namun ketakutan itulah yang membuat kita akan semakin tidak tenang. Semakin kita tidak tenang, maka semakin pula rezeki akan menjauh dari kita. Karena sejatinya rezeki akan datang kepada seseorang yang pikirannya tenang dan tidak mudah emosi. Meskipun kita berpikir seperti apapun, namanya hidup ya tetap harus dijalani. Seperti ranting kecil yang berada di sungai, dia berjalan mengikuti arus sungai. Begitupun dengan hidup ini, ya tetap harus dijalani. Hutang juga tetap harus dibayar, namun jika ada, kita boleh memikirkan hutang. Namun kita juga harus mementingkan keluarga kita lebih dahulu. Pengalaman saya pribadi nih ya teman-teman ya. Pengalaman pribadi saya sendiri, saya pernah mengalami banyak sekali hutang. Saya juga pernah mengalami banyak kegagalan dalam usaha. Banyak usaha sih yang sudah saya lakuin, teman ya, begitulah hasilnya. Usaha ternak ayam, usaha sembako, semua juga sudah pernah saya lakukan. Tapi bodohnya saya membuka semua usaha saya dengan uang pinjaman bank. Alhasil semua tidak seperti yang saya harapkan. Usaha saya bangkrut, hutang pun masih menumpuk. Di saat itulah saya mulai pasrah. Setiap hari penagih datang ke rumah karena cicilan sudah menunggak beberapa bulan. Saya hanya bisa berjanji saja, tanggal sekian saya kasih. Setiap hari datang ya saya janjiin, tanggal sekian saya bayar, tanggal sekian saya bayar gitu. Tanpa saya tahu tanggal itu saya ngasihnya pakai uang apa. Maksudnya tuh tanggal yang saya janjikan itu waktunya jatuh tempo, saya ngasihnya pakai uang apa itu saya sendiri juga nggak tahu. Rezeki besok pun saya juga nggak tahu. Setiap malam saya tak pernah bisa tidur. Tapi yang membuat saya sangat yakin adalah kekuatan Allah, keajaiban Allah. Saya setiap malam selalu sholat, zikir dan berdoa. Bahkan di pagi hari pun saya melakukan aktivitas dengan terus berzikir. Ya dulu memang saya pernah membeli tasbih yang seperti cincin itu. Ya itulah yang saya pakai setiap pagi, beraktivitas sambil saya zikir, sambil saya istighfar. Setiap hari saya pakai itu karena saat itu saya hanya butuh keajaiban dari Allah. Namun apa daya, semua tidak seperti yang saya bayangkan. Tidak ada perubahan sama sekali. Dan malam itu pun saya berpikir sendirian di teras rumah, ya sambil layaknya suami lah, sambil ngopi gitu, sambil mikir apa yang mesti saya lakukan. Ya sempat sesekali mengeluh kepada Allah, saya bisa apa ya Allah, saya sambil bilang gitu, sambil mengeluh kepada Allah. Terbesit dalam pikiran ingin menjual mobil saya, dan kebetulan karena memang saat itu kan saya masih mempunyai satu mobil, dan mobil itu yang saya buat jaminkan di bank BPKB nya. Akhirnya saya ngobrol dengan istri saya. Waktu itu si istri saya sudah tidur, saya bangunkan, terus saya ajak ngobrol mengenai jual mobil. Awalnya saya menolak, namun di situ saya sudah tidak ada jalan keluar lagi. Sampai akhirnya istri saya menyetujui untuk menjual mobil, tapi dalam keadaan sedih. Yes, kayaknya perempuan lah, sambil ngomel-ngomel begitu. Besoknya saya posting mobil saya, dan tidak lama alhamdulillahnya ada yang nawar, dan akhirnya kita sepakat dengan nominalnya. Mobil saya jual dan uangnya saya buat nutup semua pinjaman saya di bank manapun dan di lainnya itu maksudnya kayak utang di temen, utang di orang gitu, semua saya selesaikan. Selesai melunasi semua, saya bingung juga saat itu. Kan awalnya memang motor saya tidak punya, hanya punya mobil. Akhirnya ya saya bingung, motor saya tidak punya, mobil pun sudah kejual. Sampai akhirnya setiap pagi mengantar anak saya ke sekolah itu, istri saya pinjam-pinjam motor ke tetangga. Ya kadang ada yang mau minjami, kadang ada yang tidak.
Ya begitulah namanya hidup bertetangga ya. Itu saya lakukan hampir 2 bulan sambil saya mencari-cari pekerjaan. Memang di situ pikiran saya tenang karena tidak memiliki hutang sama sekali. Tapi di sisi lain sangat berat karena harus memulai semuanya dari nol lagi. Saya cari-cari pekerjaan tidak ada. Akhirnya saya bekerja serabutan, kadang sopir, kadang juga ikut di bangunan. Alhamdulillah setelah saya menjual semua aset saya sampai saya tidak punya apa-apa lagi, disitulah Allah memberi rezeki dan rezeki mulai datang. Tawaran sopir mulai datang terus menerus. Rezeki seolah-olah sangat deras sampai pada akhirnya saya bisa membeli motor lagi dan hidup saya mulai tertata lagi tanpa ada tekanan hutang dari manapun, dan keuangan keluarga saya stabil, bahkan kadang sampai lebih-lebih. Setiap malam saya kadang tertawa kecil sendirian. Oh, ternyata ini ya rencana Allah. Allah menghilangkan semua yang saya miliki lalu memberi rezeki sedikit demi sedikit tanpa riba. Sampai detik ini saya masih mempercayai bahwa rezeki yang kita peroleh dari riba tidak akan pernah bisa selamanya kita pertahankan. Yang ada kita malah hancur dalam hutang. Dan bukanlah Allah sendiri yang pernah berkata kan, sesudah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Ya itu benar. Itulah yang saya alami untuk saat ini, Sawan. Itu semua kisah saya. Semoga dapat memotivasi sahabat semua yang saat ini masih berjuang melawan riba.